Baiklah, pertama kita akan menghitung validitas. Di sini saya sudah menyiapkan tabel dan juga jawaban dari 15 responden. Nah, untuk menentukan total, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok soal 1 sampai dengan soal 10. Setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di situ kita bisa menyeretnya langsung ke bawah untuk mendapatkan total dari semuanya. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan R-tabelnya, kita bisa melihat pada Google atau website lain. Nah, selanjutnya kita akan menghitung R-hitung, yang dimana rumusnya yaitu sama dengan Corel, buka kurung, kita blok soal 1 sampai bawah, kemudian titik koma, dan kita blok total sampai di bawah. Nah, kita enter dan disitulah hasilnya. Untuk mendapatkan hasil semuanya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencari kesimpulan? Hitung lebih besar dari R-tabel maka dikatakan valid. Jika tidak, maka dikatakan tidak valid. Dan langsung saja di sini rumusnya dengan menggunakan sum dengan if, kita blok R-hitung, kemudian lebih besar dari R-tabel. Nah, selanjutnya titik koma, petik 2, kita tulis valid, kemudian koma dan tidak valid. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini jawabannya tidak valid. Untuk mendapatkan hasil dari semuanya, kita bisa seret langsung ke samping. Nah, itulah tadi kesimpulan dari validitas. Yang kedua yaitu menghitung reliabilitas. Nah, di mana kita sudah menyiapkan tabel seperti tadi dan juga totalnya. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah? Langsung saja kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok soal 1 sampai bawah, kemudian enter. Selanjutnya kita langsung bisa seret ke samping untuk jumlah soal yang lain. Nah, selanjutnya N ini adalah jumlah butir soal. Di sini jumlah butir soalnya ada 10, jadi langsung saja kita tulis 10. Kemudian N kurang 1 ini yaitu jumlah butir soalnya dikurang 1, jadi hasilnya 9. Selanjutnya ada P atau peluang. Rumusnya sama dengan jumlah soal 1, kemudian dibagi dengan 15 responden. Kemudian enter dan hasilnya 0,6. Nah, langsung saja kita seret ke samping. Selanjutnya Q dengan rumus sama dengan 1 dikurang P, kita blok P, kemudian kita enter. Nah, langsung saja kita bisa seret ke samping. Selanjutnya PQ, yaitu P dikali dengan Q. Kita enter. Nah, ini hasil dari PQ soal 1. Langsung saja kita seret ke samping. Selanjutnya itu sigma PQ atau hasil dari PQ dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok PQ dan tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya variance score, rumus sama dengan var, buka kurung, kemudian kita blok total, kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya KR20 sama dengan buka kurung, blok N dikurang dengan N-1, tutup kurung, kemudian dikalikan dengan variance score kurang sigma PQ, kemudian kita bagi dengan variance score. Yang terakhir yaitu status reliabilitas dengan rumus sama dengan if, buka kurung, kemudian kita blok KR20,
lebih besar sama dengan 0,070 titik koma, kemudian tanda petik 2 reliable, tanda petik 2 titik koma, selanjutnya tidak reliable, tutup kurung dan kita enter. Dan inilah hasil dari status reliabilitas. Di sini ada tingkat kesukaran. Untuk mendapatkan hasil dari sigma, kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita blok, setelah itu kita tutup kurung dan enter. Hasilnya adalah 10. Langsung saja kita seret ke samping untuk hasil otomatis. Kemudian tingkat kesukaran, kita menggunakan rumus sama dengan log sigma, kemudian kita bagi dengan jumlah responden yaitu 15. Kemudian enter. Langsung saja kita seret ke samping. Nah, di sini ada status kesukaran. Di sini menggunakan rumus sama dengan if, kemudian kita blok tingkat kesukaran lebih besar sama dengan 0,03 titik koma, kemudian tanda petik 2 baik titik koma, tanda petik buruk, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya adalah baik. Langsung saja kita geser ke samping. Dan inilah hasil dari tingkat kesukaran. Yang terakhir yaitu daya beda. Untuk mendapatkan hasil daya beda, di sini kita akan membagi dua antara kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, kelompok atas terdiri dari 8 responden dan kelompok bawah terdiri dari 7 responden. Untuk mendapatkan hasil kelompok atas, kita menggunakan rumus sama dengan yaitu sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok soal 1 sampai nomor 8, kemudian kita bagi dengan jumlah responden kelompok atas. Setelah mendapatkan hasil, kita bisa menyeretnya ke samping. Begitu pula dengan kelompok bawah. Untuk mencari hasil, kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita blok dan kita bagi jumlah responden kelompok bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita seret ke samping untuk mendapatkan hasil dari semuanya. Untuk mendapatkan hasil daya beda, kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita blok kelompok atas kurang dengan kelompok bawah, kemudian enter. Selanjutnya kita seret lagi ke samping untuk hasil otomatis. Nah, di sini ada status. Cara mencari status yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, kemudian kita klik daya beda. Selanjutnya status. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan if lebih besar dari 0,03, kemudian kita blok daya beda, titik koma, kemudian tanda petik 2, kemudian kita ketik baik, titik koma, tanda petik 2 tidak baik. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini statusnya baik. Untuk mendapatkan hasil semuanya, kita langsung saja seret ke samping. Nah, inilah hasil dari daya beda.